Kalau kita telisik ke belakang, perubahan aturan atau undang-undang terkait syarat capres-cawapres ini sudah ada sejarahnya, bukan baru pertama kali terjadi. Dan konon pernah aturan tentang syarat capres-cawapres itu diubah demi meloloskan Ibu Megawati agar bisa menjadi capres. Mengingat Ibu Megawati hanya lulusan SMA. Syarat capres-cawapres sebelumnya minimal strata 1. Artinya bahwa kalau kita katakan hukum sudah dirusak, Mahkamah Konstitusi sudah dirusak demi melanggengkan syahwat politik kekuasaan, maka menurut saya hukum atau undang-undang itu bukan baru saja dirusak, sudah lama rusaknya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Ada beberapa saudara yang bertanya, kenapa lu ngomongin Jokowi? Lu kan pendukung Anies. Hey, apakah Anda lupa bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia? Presiden Anda dan presiden saya juga. Dia adalah Presiden Republik Indonesia. Dan capres-capres kita yang ada saat ini, baik itu Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, Pak Anies Baswedan, siapapun juga yang nantinya akan terpilih pada Pilpres 2024, dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan Presiden Republik pendukungnya. Baik Pak Ganjar Pranowo, meskipun saya bukan pendukungnya, kalau dia yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka dia akan menjadi Presiden Anda dan Presiden saya juga. Pak Prabowo Subianto, meskipun saya bukan pendukungnya, kalau nantinya dia yang terpilih di Pilpres 2024, dia akan menjadi Presiden Anda dan Presiden saya juga. Pak Anies Baswedan, meskipun Anda bukan pendukungnya, kalau dia yang terpilih di Pilpres 2024 nanti, dia adalah presiden saya dan presiden Anda juga, Presiden Republik Indonesia. Jadi kenapa saya bicara tentang Presiden Jokowi saat ini? Kenapa saya terkesan membela beliau saat ini? Karena dia adalah Presiden Republik Indonesia, presiden Anda, presiden saya, wajah bangsa Indonesia yang harus kita hormati bersama-sama. Saya pikir ini cukup jelas. Nah, belakangan banyak cercaan, hujatan, hinaan membanjiri Presiden Jokowi. Ini dikarenakan Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto. Para pendukung Ganjar Pranowo dan loyalis partai PDIP sudah mulai membangun narasi-narasi negatif, isu-isu negatif, mencoba memprovokasi rakyat agar rakyat juga bisa melihat dengan cara pandang negatif terhadap Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi sudah merusak konstitusi. Seolah-olah semua fenomena yang terjadi belakangan ini merupakan hasil intervensi Presiden Jokowi. Mereka tidak sadar, mereka sudah menempatkan diri pada posisi Tuhan yang seolah-olah maha tahu atas segala-galanya. Padahal kalau kita bicara terkait keputusan MK tentang syarat capres-cawapres, bukan baru saja terjadi perubahan. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada sejarahnya perubahan syarat bagi capres-cawapres kita. Jadi ini bukan suatu problem sebenarnya. Tetapi memang saya mengerti bahwa saudara-saudara sudah memiliki arah dukungan politik praktis, sehingga sikap saudara-saudara mesti tendensius. Tidak mungkin objektif
untuk mengakui segala realita yang pernah terjadi di negara kita ini, dan itu wajar-wajar saja menurut saya. Dalam wilayah demokrasi, itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar menurut saya adalah ketika saudara-saudara mulai mencoba melakukan penggiringan, menghasut masyarakat agar supaya mengikuti nalar berpikir saudara-saudara, memandang Presiden Jokowi dengan sentimen negatif. Bahkan saudara-saudara terkesan berharap agar masyarakat itu ikut saudara-saudara membenci Presiden Jokowi. Inilah menurut saya yang sudah tidak wajar, sudah tidak normal. Sehingga sebagai rakyat waras, saya mesti bersuara untuk mencerahkan masyarakat. Saya tidak akan tinggal diam ketika bapak bangsa kita mulai dicerca, bahkan narasi-narasi saudara-saudara mulai menyerang harkat dan martabatnya. Sebagai pendukung bahkan pencinta, saya mesti angkat bicara untuk supaya masyarakat itu tidak terlanjur terhasut oleh narasi-narasi negatif yang saudara-saudara coba bangun. Nah, kali ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saut-sautan antara Pak Fahri Hamzah dan Pak Said Didu di Twitter. Saya baca di Suara.com, maju menjadi cawapres di Pilpres 2024 hingga kini masih santer menjadi perbincangan publik. Pasalnya hal itu hingga kini masih menuai pro kontra dari publik. Tak sedikit yang mengkritik Mahkamah Konstitusi atas putusannya tersebut, apalagi karena Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran, salah satu yang mengkritik yakni ex-sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Secara spesifik, Said mengkritik elit Partai Gelora Fahri Hamzah yang memang berada di koalisi Prabowo Gibran. Hal ini bermula dari sebuah artikel media online yang mengutip rasa heran Fahri terhadap Gibran yang seolah disangsikan publik hanya karena dirinya anak Presiden Joko Widodo. Said kemudian mengkritik pernyataan Fahri tersebut. Pak Fahri Hamzah yang terhormat, apakah karena anak pejabat sehingga aturan harus diubah agar anak pejabat tersebut bisa jadi calon? Ini namanya memaksa rakyat memilih yang sudah dipilih oleh penguasa. Cuitan Pak Said Didu. Said kemudian mengaitkan sikap Fahri tersebut dengan sepak terjangnya sebagai salah satu aktivis pada tahun 1998. Bapak adalah tokoh anti kolusi, korupsi, nepotisme. Sekarang Bapak berubah menjadi pemuja rezim KKN, beber Said. Cuitan inilah yang kemudian ditanggapi secara langsung oleh Fahri. Dilihat di akun Twitternya, Fahri malah menyentil balik sejarah perubahan peraturan pemilu. Pasalnya menurut Fahri, peraturan pemilu pernah diubah demi seorang capres. Dulu pernah aturan diubah karena ada satu capres yang hanya lulusan SMA. Waktu itu abang masih jadi anak buah dia. Cuit Fahri menjawab kritikan Said. Ini enak sekali menurut saya, ya. Seru. Jadi kalau kita lihat, kalau kita telisik ke belakang, maka perubahan aturan atau undang-undang terkait syarat capres-cawapres ini sudah ada sejarahnya, bukan baru pertama kali terjadi. Dan konon, ya, secara tersirat Pak Fahri Hamzah mencoba mengingatkan publik bahwa pernah aturan tentang syarat capres-cawapres itu diubah demi meloloskan mungkin Ibu Megawati agar bisa menjadi capres. Mengingat kala itu Ibu Megawati hanya lulusan SMA. Karena
syarat capres-cawapres sebelumnya minimal strata 1. Ya kan? Nah, artinya bahwa kalau kita katakan hukum sudah dirusak, Mahkamah Konstitusi sudah dirusak demi melanggengkan syahwat politik kekuasaan, maka menurut saya hukum atau undang-undang itu bukan baru saja dirusak, sudah lama rusaknya. Karena ada sejarahnya, syarat capres-cawapres itu pernah diubah demi kepentingan partai PDIP, atau spesifiknya demi kepentingan agar Ibu Megawati bisa lolos menjadi capres. Jadi pada sisi ini pun menurut saya, kalau bertubi-tubi kritikan itu datang dari partai PDI Perjuangan, ini juga merupakan suatu sikap menusuk mata sendiri menurut saya. Iya nggak sih? Nah, fenomena ini menarik sekali menurut saya, di mana belakangan orang-orang PDIP bergantian mengkritisi baik Presiden Jokowi maupun Mas Gibran Raka Buming Raka. Seolah-olah fenomena politik yang terjadi saat ini baru pertama terjadi, dan ini merupakan bentuk keserakahan seorang Insinyur Haji Joko Widodo. Ini lucu sekali. Saya pikir kita perlu kembali kepada kewarasan. Seperti yang dulu kita sebut-sebut, berpolitik boleh, goblok jangan. Mari lebih fleksibel lagi kita memandang politik itu. Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang cair. Mari sama-sama kita tebar energi positif di masyarakat agar supaya tercipta kerukunan dan kedamaian di bangsa kita. Jangan sampai berbeda pilihan politik praktis kemudian membuat kita saling bertikai, saling bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lainnya. Jangan. Kita tetap bersaudara. Kita tetap satu bangsa. Kita tetap Indonesia. Meskipun berbeda pilihan politik praktis. Dan yang paling penting menurut saya adalah perlu kita ingat baik-baik bahwa Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah salah satu kandidat capres 2024. Jadi silahkan Anda sebagai pendukung Ganjar, kritiklah saya sebagai pendukung Anies. Anda sebagai pendukung Prabowo, kritiklah saya sebagai pendukung Anies. Saya sebagai pendukung Anies akan mengkritik sikap dan tindakan kalian, pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo. Saya akan mengkritisi jagoan kalian, kalian kritisilah jagoan saya. Dan kemudian kita akan saling menanggapi dan saling memberi klarifikasi dengan cara yang sehat dan dewasa, agar supaya sikap politik praktis kita ini tidak berlalu hanya sebagai sebuah euforia semata, tetapi ada nilai-nilai didik, ada nilai-nilai pencerahan yang kita berikan kepada rakyat Indonesia. Saya pikir begitu. Saya Kristianto Yenponi. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.